Halo semuanya, balik lagi bareng gue Rafe, dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 5 nya ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kelompok Sioyan akhirnya menemukan rumah harta karun itu. Namun saat dia akan memasukinya, dia harus mengalahkan penjaga dari rumah harta karun itu. Kelompok Sioyan bisa memasuki rumah harta karun itu dengan syarat dia harus mengalahkan sosok yang menjaganya. Saat menerima serangan bertubi-tubi dari kelompok Sioyan, dia akhirnya mengangkat kembali pedangnya. Nyala api keemasan lalu melonjak di tubuhnya dan menembak ke arah Jiying. Buar, Jiying seketika menghilang. Pria parubaya itu terkejut dan bergumam. Apakah dia mati atau berhasil menghindari seranganku? Bahkan aku tidak bisa melihatnya, ucap pria parubaya itu di dalam hatinya. Tidak lama kemudian Jiying muncul tidak jauh dari sana. Ternyata serangan pria parubaya itu tidak mengenainya, atau Jiying berhasil menghindarinya. Dari segi kecepatan, Jiying memang di bidangnya. Saat ini pria parubaya itu lalu tersenyum dan berkata, "Respon yang sangat bagus, aku akui kecepatanmu," ucap dari pria parubaya itu. Tubuh Jiying kembali menghilang dan kini muncul di belakang pria parubaya itu. Dia lalu menusukkan bilahnya ke bagian belakang pria parubaya itu. Pring, buar, pria parubaya itu pun lalu menembakkan gelombang ke arah belakang dan Jiying pun terpental. Pria parubaya itu lalu mengarahkan pedangnya ke arah Jiying. Melihat itu, Strom segera melemparkan bilah angin. Tubuh pria parubaya itu memiliki cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini menjadi semakin bersinar. Tubuh pria parubaya itu tiba-tiba menghilang. Pria parubaya itu tiba-tiba muncul di dekat Strom. Dia lalu mengayunkan pedangnya. Strom segera mundur menjauh beberapa meter. Melihat itu, Nan Arming lalu melambaikan tangannya dan kabut beracun lalu menyebar di sekitar pria parubaya itu. Pria parubaya itu lalu memotong angin dengan pedangnya. Kabut beracun itu pun seketika lenyap. Sioyan segera mengalirkan api surgawi ke arah pedangnya. Pada saat yang sama, Little Yi juga muncul di pundak Sioyan. Little Yi lalu mengangkat telapak tangannya dan Lotus Flame yang indah pun terbentuk dan segera ditembakkan ke arah pria parubaya itu. Buar, badai api pun lalu menyebar. Tidak sampai di situ, Sioyan pun segera mengerahkan kekuatan spiritualnya dan pedang merah pun muncul di dahinya, lalu menembak ke arah pria parubaya itu. Sioyan segera melesat ke arah pria parubaya itu dan menghantamkan pedangnya. Serangan bertubi-tubi dari Sioyan dan Little Yi akhirnya berhasil mematahkan serangan dari pria parubaya itu. Buar. Setelah menerima serangan yang beruntun, luka pria parubaya itu pun semakin parah. Melihat itu, King Mu'er langsung mengayunkan cambuknya dan melilit pria parubaya itu. Melihat keadaannya sedang tidak menguntungkan, pria parubaya itu tiba-tiba berteriak, "Segel emas," ucap dari pria parubaya itu. Lalu cahaya keemasan pun langsung menggulung dan berubah menjadi rune misterius. Rune misterius itu adalah untuk menahan luka yang dialami pria parubaya itu. Pria parubaya itu pun lalu berhasil meloloskan diri dari cengkraman cambuk King Mu'er. Pria parubaya itu lalu berkata, "Bersiaplah untuk menerima seranganku kali ini," ucap dari pria parubaya. Sioyan segera berkata, "Tunggu senior, apakah kita harus bertarung sampai mati? Bukankah rumah harta karun ini dibuat untuk generasi kita?" ucap dari Sioyan. Pria parubaya itu lalu berkata, "Ya, kamu memang benar. Tapi jika ingin pergi ke rumah harta karun, kamu harus melewatiku dulu," ucap dari pria parubaya itu. Pria parubaya itu lalu membentuk seegel tangan. Cahaya kemasan lalu menyapu dari pedang giok Xuan Yun. Dalam cahaya kemasan, sosok itu mirip dengan pria parubaya. Perlahan terbentuk, jumlahnya sangat banyak. Ini mirip dengan skill 3000 petir Sioyan. Sosok itu semuanya menggunakan armor emas dan memegang pedang giok Xuan Yun. Teknik ini tampaknya telah menghabiskan semua kekuatan pria parubaya itu. Saat ini tubuhnya bergetaran. Pria parubaya itu lalu mengarahkan pedangnya ke arah kelompok Sioyan. Ribuan sosok itu pun bergegas ke arah kelompok Sioyan. Longyang lalu melangkah maju dan berkata, "Pergilah, akan kuhancurkan semuanya," ucap dari Longyang.
Lalu sosok itu pun menghilang. Xiaoyan lalu menggelengkan kepalanya. Xiaoyan lalu berkata, "Beri aku semua kekuatan kalian," ucap dari Xiaoyan. Lalu pilar cahaya segera melonjak ke arah kelompok Xiaoyan. Xiaoyan segera melepaskan semua kekuatan spiritualnya. Buar! Sosok itu tiba-tiba menjadi sedikit transparan. Xiaoyan lalu mengalirkan api surgawi ke arah pedangnya dan segera melompat ke udara. Dia lalu mengayunkan pedangnya ke arah sosok itu. Buar! Dededor, dededor, hiya, buar! Sosok yang terkena serangan Xiaoyan meledak menjadi cahaya. Energi keemasan lalu menyapu. Xiaoyan tidak menyangka bahwa sosok emas itu akan meledak. Hampir 1000 sosok emas tiba-tiba meledakkan dirinya sendiri pada saat yang bersamaan. Xiaoyan melihat ledakan yang beruntun, dia lalu membentuk perisai pertahanan dari bayangan pedangnya. Setelah beberapa saat, semua sosok itu sudah meledak dan hilang. Pria parubaya itu lalu berkata, "Selamat, kalian telah menang. Rumah harta karun akan terbuka. Silakan pergi untuk memasukinya," ucap pria parubaya itu. Xiaoyan lalu bertanya, "Bagaimana dengan senior?" tanya dari Xiaoyan. "Ya, misiku sudah selesai sekarang. Sekarang saatnya aku untuk mengikuti kaisar," ucap dari pria parubaya itu. Pria parubaya itu pun lalu tersenyum ke arah kelompok Xiaoyan. Dan setelah itu dia berjalan perlahan di luar alun-alun. Dengan perginya pria parubaya itu, alun-alun besar itu pun tiba-tiba menjadi gelap. Hanya ada pintu di depan yang bercahaya. Kelompok Xiaoyan lalu mendekati pintu bercahaya itu. Xiaoyan lalu mengamati gambar yang tercetak di tembok istana itu. Ada seseorang pemuda yang terukir di kepala naga. Xiaoyan lalu berkata, "Pria ini pasti Kaisar Xiao Yao," ucap dari Xiaoyan. Kabut biru tiba-tiba melonjak mulai mengembun membentuk sosok manusia. Sosok itu ternyata adalah Kaisar Xiao Yao. Kelompok Xiaoyan terkejut. Mereka segera menangkupkan tangan mereka kepada sosok itu dan berkata, "Salam tetua Kaisar," ucap dari kelompok Xiaoyan. Kaisar Xiao Yao tersenyum dan mengangguk. Tatapan Kaisar Xiao Yao menyapu kelompok Xiaoyan dan berhenti pada King Mu'er. Setelah dia melihat ke arah King Mu'er, Kaisar Xiao Yao lalu berkata, "Apakah Kaisar Iblis saat ini sudah diganti?" tanya dari Kaisar Xiao Yao itu. King Mu'er lalu berkata, "Ya leluhur, dan sekarang yang menjadi Kaisar Iblis adalah saudaraku. Lebih tepatnya dia adalah kakakku," ucap dari King Mu'er. "Oh begitu ya, awalnya Kaisar Iblis adalah seseorang lelaki tua. Aku memiliki hubungan yang baik dengannya pada waktu itu. Meskipun aku seorang manusia dan dia hanyalah seorang iblis, tetapi kami selalu berteman," ucap dari Kaisar Xiao Yao. Kaisar Xiao Yao lalu melihat cambuk di tangan King Mu'er dan berkata, "Bolehkah aku melihat senjata itu?" ucap dari Kaisar Xiao Yao. Kaisar Xiao Yao lalu mengamati cambuk milik King Mu'er. Setelah beberapa saat, Kaisar Xiao Yao lalu berkata, "Cambuk ini tidak buruk, tetapi ini terlalu berat. Untuk sekarang kamu mungkin memang bisa menggunakannya. Tetapi seiring bertambahnya jumlah pembunuh roh jahat di dalamnya akan menjadi lebih berat lagi. Jangan khawatir, aku akan memberimu segel untuk cambuk ini. Sehingga cambuk ini akan selalu tunduk kepadamu," ucap dari Kaisar Xiao Yao kepada King Mu'er. Mendengar itu, King Mu'er sangatlah gembira. Dia lalu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Terima kasih leluhur," ucap dari King Mu'er. Kaisar Xiao Yao kembali berkata, "Tetapi sebelum itu aku harus memberitahumu dulu. Setelah aku menambahkan segel ini, cambukmu tidak akan bisa lagi mengeluarkan darah lawanmu seperti sebelumnya. Putuskanlah terlebih dahulu kali ini. Apakah kamu memilih cambuk ini aku segel tetapi dia tidak bisa menyerap darah musuhmu?" ucap dari Kaisar Xiao Yao. King Mu'er mendengar itu dia tersenyum pahit. Setelah beberapa saat dia berpikir, akhirnya dia mengangguk pelan. Kaisar Xiao Yao lalu melambaikan tangannya. Jari King Mu'er tiba-tiba mengeluarkan setetes darah. Darah itu pun segera terbang dan menetes pada cambuk tulang. Dan sebuah run hijau yang memancarkan cahaya biru samar-samar ditambahkan ke cengkraman cambuk tulang itu. Kelompok Xiaoyan pun berterima kasih kepada Kaisar Xiao Yao setelah itu. Kaisar Xiao Yao lalu mengamati Xiaoyan dan berkata, "Keluarkan api surgawi yang kamu miliki. Biarkan aku melihatnya," ucap dari Kaisar Xiao Yao.
Xiaoyan dan yang lainnya pun terkejut mendengar itu. Mereka bertanya-tanya kenapa Kaisar Xiao Yao lebih kejam kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu membeku beberapa saat. Setelah beberapa saat dia pun mengeluarkan api surgawinya. Kaisar Xiao Yao lalu mengamati api surgawi milik Xiaoyan. Setelah itu dia lalu berkata, "Ini adalah api surgawi yang telah digabungkan. Apakah aku benar?" Tanya dari Kaisar Xiao Yao. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. "Kemampuanmu sungguh luar biasa. Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa menggabungkan beberapa jenis api surgawi. Dan kamu sangatlah istimewa kali ini," ucap dari Kaisar Xiao Yao. Kaisar Xiao Yao lalu mengulurkan tangannya dan menekan kepala Xiaoyan. Untuk sesaat Xiaoyan melihat niat membunuh yang kental di mata Kaisar Xiao Yao. Setelah beberapa saat Kaisar Xiao Yao lalu menarik kembali tangannya dan berbalik ke belakang. Kaisar Xiao Yao lalu berkata, "Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Aku hanya punya beberapa kata peringatan. Tidak peduli seberapa bagus kamu dalam pelatihan, kamu harus selalu bekerja keras dalam berkultivasi. Dengan begitu kamu mungkin bisa naik ke puncak atau bahkan melampauinya," ucap Kaisar Xiao Yao. Kaisar Xiao Yao lalu menghela nafas lega dan kembali berkata, "Tidak diduga setelah bencana kuno jumlah Kaisar Bintang 9 mengalami perubahan yang tajam. Jika kamu bisa tahu kecelakaan seperti apa yang telah terjadi pada bencana kuno itu, aku pikir itu akan sangat bermanfaat untukmu melakukan terobosan di masa depan," ucap Kaisar Xiao Yao kepada Xiaoyan. Kaisar Xiao Yao lalu menoleh ke arah kelompok Xiaoyan dan berkata, "Kalian telah berhasil datang ke sini. Pasti banyak harta yang telah ditinggalkan oleh Kaisar, bukan?" Tanya dari Kaisar Xiao Yao. Kelompok Xiaoyan mendengar itu mereka lalu mengangguk. "Baiklah kalau begitu, sayangnya kalian harus kecewa. Meskipun tempat ini diberi nama rumah harta karun, tetapi tidak ada harta karun di sini," ucap dari Kaisar Xiao Yao. Tiba-tiba sebuah pemikiran muncul di benak Xiaoyan dan yang lainnya. Apakah Kaisar Xiao Yao ini bisa ikut bersama mereka? Dan dengan bantuan sisa jiwa Kaisar Xiao Yao ini, orang-orang Xiaoyan akan menjadi kuat di masa depan. Kaisar Xiao Yao lalu menatap Xiaoyan dan berkata, "Apakah kamu kecewa saat ini?" Tanya dari Kaisar Xiao Yao. "Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu pasti berpikir, apakah aku bisa ikut pergi denganmu atau tidak? Ya kan?" ucap dari Kaisar Xiao Yao. Xiaoyan terkejut lalu bergumam, "Sialan, dia bisa membaca pikiranku," ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Sementara itu yang lainnya berpikir keras, apa penyebab tidak adanya harta karun di tempat ini? Apakah karena harta sebenarnya adalah Kaisar Xiao Yao ini atau bukan? Kaisar Xiao Yao lalu berkata, "Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku ini bukanlah sisa jiwa, tetapi aku ini masih lengkap," ucap Kaisar Xiao Yao. Orang-orang terkejut sekaligus ragu saat mendengar itu. Apakah benar Kaisar di depan mereka ini benar-benar telah berhasil selamat dari bencana kuno? Kaisar Xiao Yao lalu kembali berkata, "Meskipun aku bukanlah seorang kaisar dari ras manusia, ras iblis, atau ras binatang, tapi kekuatanku tidak kalah dari mereka. Aku tidak memiliki niat untuk bersaing memperebutkan kekuasaan atau kekuatan. Aku hanya mengabdikan seluruh hatiku untuk menerobos ke Daoqian," ucap dari Kaisar itu. Kaisar Xiao Yao lalu berkata kembali, "Pada saat itu tidak ada yang tahu tingkat apa yang sudah berada di puncaknya. Para puncak Kaisar Bintang 9 terus berlatih sampai akhirnya setelah bertahun-tahun tidak ada lagi yang bisa menerobos. Mereka pun percaya bahwa puncak Kaisar Bintang 9 adalah tingkat tertinggi. Padahal ada tingkat yang lebih tinggi dari puncak Kaisar Bintang 9, yaitu Daoqian," ucap dari Kaisar Xiao Yao. Kaisar Xiao Yao lalu melihat ke atas kuil. Dia lalu berkata, "Aku pernah dipenjara oleh seseorang Daoqian di sana. Awalnya seseorang Daoqian itu membantai semua orang di benua Kaisar karena ingin membentuk kembali tatanan di benua Kaisar ini waktu itu," ucap dari Kaisar Xiao Yao. Xiaoyan lalu bertanya, "Oh ya, lalu apa yang terjadi setelah itu? Dan apa yang terjadi dengan orang-orang sebelumnya?" "Dia bilang bahwa dia adalah pengikutmu," ucap dari Xiaoyan.
Ya, itu hanya sosok ilusi yang dibuat olehku. Bagaimana? Apakah dia terlihat hebat? Ucap dari Kaisar Xiao Yao. Kaisar Xiao Yao lalu mengulurkan tangannya ke arah kekosongan. Dan seberkas cahaya lalu muncul tiba-tiba. Kaisar Xiao Yao lalu berkata, "Masukkan kekuatan spiritualmu ke dalam cahaya ini," ucap dari Kaisar Xiao Yao. Xiaoyan pun segera mengalirkan kekuatan spiritualnya ke dalam cahaya. Sinar cahaya itu pun segera terbang melewati bagian atas kuil dan menghilang dalam sekejap. Cahaya itu lalu keluar dari telapak tangan Kaisar Xiao Yao dan langsung ke arah langit. Pada saat ini angin dan awan naik dan awan gelap pun menutupi langit menjadi tirai yang hitam. Sinar cahaya itu tiba-tiba memudar. Petir lalu menembak dari arah awan yang gelap. Pada saat ini ada sekelompok yang tidak jauh dari tempat Xiaoyan. Orang ini semuanya menggunakan jubah putih. Dan ternyata mereka adalah anggota dari kuil Dan. Orang-orang itu lalu berkata, guntur dan kilat yang sangat menakutkan. Ya, aku yakin kekuatan ini pasti bisa membuat seseorang bintang 8 menjadi seperti sampah. Apakah mungkin itu adalah bencana Kaisar bintang 9? Ucap dari orang-orang kuil Dan. Kembali lagi ke aula rumah harta karun. Kaisar Xiao Yao lalu memejamkan matanya dan merasakan cengkraman di tangannya. Dan tubuhnya pun menjadi ilusi. Setelah beberapa saat, Kaisar Xiao Yao lalu membuka matanya dan berkata, "Baiklah, tidak heran tidak ada seseorang pun yang berhasil menembus Kaisar bintang 9. Ternyata sekarang jalan benua Kaisar telah disembunyikan oleh aturan. Untuk sekarang menerobos ke Kaisar bintang 9 akan jauh lebih sulit," ucap dari Xiao Yao. King Mu'er mendengar itu dia lalu berkata, "Berarti sudah tidak ada lagi harapan untuk kita bisa mencapai Kaisar bintang 9? Tanya dari King Mu'er. "Tentu saja ada," ucap dari Kaisar Xiao Yao. Kaisar Xiao Yao lalu menatap Xiaoyan. Dia lalu tersenyum dan berkata, "Apalagi kamu, dulu aku membutuhkan waktu 50.000 tahun untuk menerobos ke Kaisar bintang 7. Tetapi kamu hanya membutuhkan waktu kurang dari 10.000 tahun. Kamu benar-benar luar biasa, bakatmu masih di atasku. Selama aku membantumu, kamu pasti bisa berdiri di puncak Kaisar dan menerobos puncak Kaisar bintang 9. Tetapi ada syaratnya," ucap dari Kaisar Xiao Yao. Xiaoyan segera bertanya, "Apa syaratnya leluhur?" ucap dari Xiaoyan. Kaisar Xiao Yao lalu berkata, "Hormati aku sebagai gurumu," ucap dari Kaisar Xiao Yao kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu mengangguk. Setelah itu dia segera berlutut. Kaisar Xiao Yao lalu berkata lagi, "Ini saja belum cukup. Setelah kamu menerobos puncak Kaisar, kamu harus berteriak ke arah langit dan biarkan seluruh benua Kaisar tahu bahwa gurumu adalah Kaisar Xiao Yao. Bisakah kamu melakukannya?" Tanya dari Kaisar Xiao Yao. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu mengangguk. Kaisar Xiao Yao lalu tersenyum dan berkata, "Baiklah, sekarang bangun dan dengarkan aku. Aku akan perlahan-lahan memberitahumu," ucap dari Kaisar Xiao Yao. Kaisar Xiao Yao lalu menghela nafas dan berkata, "Bintang 8 hingga bintang 9 adalah kenaikan yang kualitatif. Kamu harus memasuki pintu untuk menerobosnya. Untuk menerobos ke bintang 9, kamu harus menyadari Tao. Tao adalah dasar dari segala sesuatu. Tao adalah keberadaan metafisik yang abadi dan mutlak. Ia melampaui kategori empiris, waktu, ruang, gerak, sebab, dan akibat. Itu adalah mutlak yang tidak terlihat, tidak terdengar, dan tidak terlukiskan. Jika kamu tidak mengerti, aku akan mempermudahnya. Tao adalah alam, alam adalah Tao. Contohnya seperti matahari dan bulan. Mereka menyala sendiri tanpa bantuan apapun. Aku, kamu, semua hal adalah Tao. Setiap orang memiliki Tao. Segalanya memiliki Tao. Tao adalah akarnya dan satu-satunya cara yang bisa digunakan selama kamu menyadari Tao ini lebih dalam, segala macam akar akan muncul. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau. Aku hanya bisa menjelaskan sejauh ini. Aku harap itu dapat membantumu," ucap Kaisar Xiao Yao.
Jangankan Xiaoyan, gua aja bingung. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue ucapin juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Gua selalu berkata buat kalian yang suka akan alur cerita kelanjutan dari Battle Trough Devon ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Mohon maaf juga karena uploadnya sekarang sehari 2 aja, itu udah dimaksimalin banget karena biasalah guys, giliran kemarin istrinya yang sakit, sekarang dianya yang sakit tipes. Aduh, gua udah pusing banget. Oke, terima kasih semuanya dan semoga kedepannya bisa lebih lancar-lancar lagi. Amin, amin. Ya Allah, amin. Semoga nggak ada gangguan lagi. Ya Allah, amin. Amin. Robana atina fidunya hasanah wakin ada banar. Amin, amin, amin. Pokoknya semoga nggak ada gangguan lagi yang kayak gini nih. Sakit-sakit nih. Aduh, ya ampun. Gue jadi keteter soalnya. Terima kasih semuanya dan gue minta doanya ya. Semoga kru dan yang lainnya semoga sehat-sehat selalu dan dimudahkan aja ya. Yo, assalamualaikum dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dadah.